kenapa hari Jumat bawa mobil padahal udah tahu bakal macet? Ya karena motornya mau dipakai sama istri. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Set. Alhamdulillah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini hari Jumat, kita akan berangkat kerja menggunakan mobil. Nah, ini kira-kira akan sampai di tempat kerja jam berapa dan berapa lama perjalanannya. Nah, sekarang adalah di pukul 06.36. Nah, ini oke ya. Jadi 06.36 kita akan menuju ke kawasan KIIC. Oke, seperti inilah perjalanan dari daerah Puri Teluk Jambi menuju KIIC. Oke, kita akan pakai seat belt dulu. Oke, pastikan pakai seat belt ya, poros dulur. Nah, terus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Ya Allah, berikan saya perjalanan yang lancar dan juga keselamatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, cuacanya hari Jumat cukup lancar, cukup terang ya cuaca di hari Jumat ini. Kita bersihin dulu kaca. Nah, ini adalah di daerah perumahan Puri Teluk Jambi gitu ya. Seperti inilah perumahannya. Oke, para sedulur. Nah, jadi sembari kita perjalanan hari ini, kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin yang santai-santai dulu ya. Oke, sedikit informasi, minggu depan saya akan coba untuk full 1 minggu untuk membuat daily perjalanan dari berangkat dan juga pulang kerja, serta berapa kira-kira konsumsi BBM dengan menggunakan mobil di area Karawang gitu ya. Semoga bisa memberikan informasi untuk poros dulurku semuanya ini. Oke, sekarang kita berada di daerah pertokoannya perumahan Puri Teluk Jambi. Jadi ini udah di depan ya, di daerah depan. Sedikit informasi, perumahan Puri Teluk Jambi itu yang pertama, selama 4 tahun saya tinggal di sini itu nyaman ya, nyaman. Habis itu aman, alhamdulillah. Serta buahnya banyak gitu ya, buah mangga, buah jambu itu sangat melimpah sekali gitu ya. Oke, ini ada Indomaret, Alfamaret, makanan kuliner itu sangat lengkap sekali di daerah perumahan Puri Teluk Jambi ini. Jadi memang secara jarak perumahan Puri Teluk Jambi cukup lumayan jauh ya dari KIIC dibandingkan dengan perumahan Perumnas ataupun Karaba. Namun ya setiap orang pasti ada sisi kerasan. Kalau bahasa dari Blitar itu kerasan, itu berarti nyaman tinggal di tempat tersebut. Oke, ini bundaran Puri Teluk Jambi, bundaran Masjid Puri Teluk Jambi. Kita melewati bundaran ini, habis itu kita mengarah ke Galuh Mas. Oh iya, ini sekarang bulan November ya, para sedulur. Jadi sebentar lagi akan launching sebuah mobil baru, mobil istimewa buatan anak-anak terbaik bangsa Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan mobil Innova
Ribbon yang tipe bensin dan juga tipe hybrid, serta tipe tertingginya adalah Innova Zenik gitu ya. Jadi kita tunggu aja di sekitaran minggu ketiga mungkin ya, itu akan launching mobil tersebut. Jadi siap-siap untuk apa ya, ibaratnya menyambut kedatangan dari generasi Innova yang memang tidak pernah mengecewakan keluarga Indonesia. Bahkan saya sekarang juga masih pakai Innova 2008 yang tipe diesel ya. Jadi karena memang kalau tipe diesel itu cukup diminati di daerah desa ya. Daerah desa itu banyak mobil-mobil tipe diesel. Yang pertama memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk harga dari bahan bakar minyaknya, yaitu biosolar, yang dimana masih tergolong paling murah gitu ya. Karena untuk diesel-diesel yang usia tahun di bawah 2012 kalau nggak salah kemarin tuh masih diperbolehkan memakai biosolar gitu ya. Jadi mobil saya ini Innova tahun 2008, jadi minumnya masih biosolar. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti kita di perjalanan ini kita akan ngomongin yang pertama, kalau sudah lulus kerja itu mau lulus kerja lagi. Kalau sudah lulus sekolah itu gimana cara nyari kerja. Dan juga yang keduanya adalah kita akan menyambut dinasti dari Kijang Innova yang sekarang menjadi Innova Zenik yang tertinggi ya. Kita akan menyambutnya. Oke, sekarang kita berada di kawasan Galuh Mas, kawasan KCP ya. Ini jadi daerah Puri Teluk Jambe itu dekat dengan kawasan Galuh Mas dan kawasan KCP gitu. Oke, untuk tema bahasan kita pagi hari ini, jadi gimana cara cari kerja setelah lulus dari sekolah untuk para alumni dengan kondisi pembelajaran di era COVID gitu ya. Oke, sering banget saya bahas, tapi kita akan bahas lagi. Jadi untuk teman-teman yang di sekolah SMK dengan keadaan di masa COVID kemarin, jadi kan pasti kalian skill prakteknya itu tidak lengkap gitu ya. Tapi ya ibaratnya tidak jadi masalah, karena memang setiap perusahaan itu sudah pasti mempunyai metode untuk pelatihan trainingnya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir poros dulurku semuanya. Yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan, attitude, dan juga skill-skill yang masih bisa kalian praktekkan, yang masih memungkinkan untuk dipraktekkan di sekolah. Itu dulu. Terus yang keduanya, kalau sudah lulus harus ngapain? Yang pertama, di tahun 2022 ini untuk para lulusan SMK yang mau kerja itu jangan bosen-bosen untuk mendatangi Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Kalau kalian berada di Karawang, ya datangilah Disnaker Karawang, karena tempat informasi lowongan pekerjaan, pemagangan itu ada di sana gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar ekstra ya di masa saat ini, karena memang masa saat ini itu lebih sulit, persaingan lebih ketat daripada masa saat saya cari kerja dulu gitu. Jadi kalian harus benar-benar ekstra aktif untuk mendapatkan pekerjaan. Terus yang keduanya, apakah cari kerja itu ada biayanya gitu ya? Cari kerja
Setahu saya. Tapi ini pasti di prakteknya mungkin ada sedikit berbeda gitu. Setahu saya harusnya kalaupun ada biaya administrasi itu ya paling biaya administrasi terkait dengan pendaftaran saja. Itu mungkin di 10.000 atau 20.000 gitu ya. Untuk biaya kertas ataupun biaya listrik kan kita kalau nyari kerja kan juga di sebuah tempat yang mungkin ada kipas anginnya gitu ya. Jadi ya mungkin biayanya cukup wajar di range di bawah 100.000 lah. Tapi kalau sampai mungkin sampai berjuta-juta gitu ya, itu ya tolong dipastikan dulu ya. Tolong dipastikan dulu apakah memang benar-benar bisa masuk di perusahaan tersebut, ataukah itu hanya oknum dari segelintir orang yang mencari keuntungan dari proses yang sedang kamu jalani gitu ya. Kalau memang yakin dan juga memungkinkan benar-benar bisa untuk masuk ke sebuah perusahaan dengan mungkin membayar 5 juta atau berapa 10 juta gitu ya. Jika gajinya adalah satu bulannya di range 10 juta ke atas, ya mungkin itu bisa worth it lah buat kalian. Tapi kalau menurut saya biasanya untuk biaya sebesar itu harusnya tidak ada gitu ya, karena memang ya apa prosesnya gitu ya. Jadi harusnya tidak ada, harusnya gitu ya. Kalau prakteknya ya kita bisa nilai sendirilah. Oke, itu untuk pembahasan gimana cara cari kerja kalau sudah lulus dari sekolah. Selanjutnya kita akan bahas mobil yang akan keluar gitu ya, produksi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu keluarga dari Kijang Innova. Nah, ini saya juga sebenarnya pengen membahasnya secara ringan-ringan aja ya. Oke, jadi Innova saat ini sudah memasuki era yang cukup banyak ya, ini udah era keberapa ya, 5 atau keluar era ke-6. Saya bukan pengamat otomotif ya, jadi harus banyak belajar dulu. Tapi minimal ini sudah era yang cukup banyak gitu ya. Jadi dari Innova yang seperti yang saya punya ini, habis itu Innova Reborn, setelah ini ada Innova bensin dan hybrid, Reborn bensin dan hybrid. Nah, jadi untuk era saat ini adalah Innova era hybrid, dimana mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya kenapa tidak full baterai gitu ya, kenapa masih hybrid gitu. Nah, jadi pasti pihak dari PT Temin itu mempunyai pandangan tersendiri kenapa mereka mobilnya adalah hybrid. Nah, jadi kalau dari pandangan saya, kenapa mobil hybrid? Yang pertama ya karena infrastruktur ya, infrastruktur dari negara kita untuk full charging dengan kecepatan yang cepat kayak kita ngisi BBM sampai hari ini saya rasa belum ada. Jadi charger itu pasti butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi ada mungkin 5 jam atau ibaratnya 3 jam sampai penuh gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat mungkin PT Temin masih memproduksi pilihannya adalah hybrid. Yang kedua adalah terkait dengan supply chain, terkait dengan para supplier pembuat komponen-komponen dari engine yang mungkin sangat banyak sekali terimbas kalau misalnya benar-benar sudah menerapkan full baterai atau BEV, baterai electrical vehicle.
Oke, seperti ini pemandangan pemandangan pagi hari Jumat. Ini langsung kita disambut dengan macet menuju ke putaran dari daerah Badami gitu ya. Nah, sebelah kiri sana agak lancar tapi banyak motor yang ada di sini. Jadi nggak tahu sih. Oke, kita nikmati aja lah. Jadi seperti inilah pemandangan pagi gitu ya. Jadi harus siap-siap untuk kerja dengan kondisi kalau hari Jumat itu padat seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi ya. Innova saat ini saya rasa untuk menjadi mobil keluarga itu sangat recommended sekali, sangat bisa diandalkan di segala medan ya, karena memang mesinnya besar, terus juga kapasitasnya banyak, kuat seperti itu. Nah, untuk Innova yang akan datang ini kita lihat ada penambahan hybrid untuk yang versi hybrid, yaitu versi mesin bensin dengan mesin atau ibaratnya ditambahi sistem hybridnya untuk lebih mengurangi karbon gitu ya. Sebenarnya kan mobil listrik itu kan untuk mengurangi karbon yang ada di daerah Indonesia gitu. Nah, ini jadi untuk itu Innova menghadirkan Innova hybrid gitu ya, poros dulur. Oke, jadi kita fokus saja ke jalan nih, di jalan yang cukup padat macet seperti ini. Nice. Kita pelan-pelan saja kita masuk. Nah, ini kayaknya mulai terurai. Harus bersabar ya kalau berangkat kerja gitu ya. Oke, kita untuk pembahasan mobil Innova hybrid kita cukupkan dulu. Nanti sembari kita ulas lagi kalau memang mobilnya udah launching ya, seperti apa mobilnya gitu ya. Kita akan ulas lebih detail untuk Innova di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan nikmati suasana macet di pintu menuju ke kawasan industri KIIC gitu ya. Jadi kita nikmati saja. Saja dari kemacetan ini, poros dulur. Oke, kenapa hari Jumat bawa mobil padahal udah tahu bakal macet? Ya karena motornya mau dipakai sama istri. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Set. Alhamdulillah dapat. Oke, kita berada di belakang dari bus PT Warga Baru Express. Nah, ini biasanya bus ini dipakai untuk jemputan ya, jemputan karyawan nih. Oke, ngomongin apa lagi nih ya sekarang? Kemacetan udah, cari kerja udah. Nah, ini sekarang menitnya sudah di 19 menit ya, poros dulur. Kita belum sampai di tempat kerja karena macet. Jadi ya kita nikmati saja perjalanan ini. Kita di Apit
dua bis ya, di belakang juga ada bis, di depan ada bis. Oke, sembari nungguin macet, kita ngobrolin perkuliahan sekarang ya, dunia perkuliahan ya. Sekarang sudah masuk di semester 7. Alhamdulillah sudah UTS kemarin, tinggal satu mata kuliah lagi, yang dimana kita bisa memprediksi ya, dari jawaban yang saya berikan, insya Allah lah nilainya masih baik. Jadi target di semester 7 ini benar-benar nggak bisa hanya mata kuliah doang, nilai mata kuliah, tapi juga terpecah untuk tugas akhir proposal pembuatannya, yang dimana juga memerlukan bimbingan. Terus juga harus buat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang dimana kita harus mengikuti jadi panitia ataupun ya pokoknya masih banyak lah yang belum kita persiapkan untuk menuju sidang tugas akhir gitu ya. Jadi kita harus berjuang maksimal. Jadi untuk poros dulurku semuanya, sahabat teknik industri dimanapun kalian berada, yang baik yang baru masuk semester 1 maupun yang mungkin sudah di semester akhir kayak saya ini, kita harus tetap berjuang, saling mendoakan, saling mensupport gitu ya, agar ya kita lulus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Wow, kemacetannya luar biasa nih poros dulur. Jadi sekitar waktunya 21 menit sudah berlalu. Nah ini mau pertemuan arus nih. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 lajur menjadi 2 lajur dan akan menjadi 1 lajur. Wow, luar biasa. Semoga jalan-jalan ini bisa ditambah ya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Gitu ya. Karena ya harapannya pasti berangkat kerja itu ya lancar gitu. Oke, alhamdulillah kita udah dapat. Nah, kita klakson dulu biar mobil truknya tidak masuk dan kita melanjutkan perjuangan di jalur lurus. Jadi titik kemacetannya ada 2 ya, poros dulur. Jalur yang tadi pertemuan 6 arus menjadi 2 arus ini untuk melewati melewati jembatan dari jembatan Badami. Habis itu masih akan ada lagi untuk masuk di kawasan KIC gitu ya. Jadi memang ketika kita mau kerja ke kawasan KIC untuk naik mobil itu harus spend waktu sekitar di 45 menit lah gitu ya. Itu yang paling lancar gitu ya. Karena kalau sudah masuk di jam 6:30 ke atas itu kondisi jalannya itu sudah cukup padat. Habis itu padat banget gitu ya. Kayak sekarang nih, ini kategorinya padat, tapi masih bisa jalan. Kemarin hari apa itu ya, itu lebih padat lagi gitu ya. Makanya besok di hari Senin sampai Jumat kita akan buat konten untuk perjalanan dan pulang, perjalanan berangkat dan pulang menuju kawasan KIC ataupun KJIE yang tempat saya kerja gitu ya. Jadi seperti apa kalau misalkan kita berangkat
jam 6. Jadi kita akan start, insya Allah usahakan di jam 6. Jadi seperti apa gambaran jam 6-nya gitu. Ini kenapa pada ke kanan nih? Oh enggak sih, aman-aman. Mbaknya. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk di daerah pintu masuk KIIC. Nah, ini kita tinggal belok kiri. Sudah 25 menit perjalanan poros dulur menuju kawasan KIIC. Pelan-pelan saja. Jadi kalau naik mobil di situasi seperti ini yang pertama jangan gugup ya poros dulur. Yang keduanya ikutin aja takdir gitu ya. Kalau memang takdirnya disalib ya biarin disalib. Kalau takdirnya kita dapat selah gitu ya pasti akan dapat selah gitu. Jadi ikuti aja takdirnya. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu ya. Nah, alhamdulillah ini kita sekarang sudah di trek santai, trek yang dimana kecepatan itu konstan di antara 20 sampai 40 km per jam. Karena ini sudah di satu trek gitu ya, sudah satu trek dan ibaratnya sudah hanya akan bertemu dengan yang keluar dari tol yang keluar tol industrinya KIIC gitu ya. Jadi ada tiga ibaratnya rintangan, tiga obstacle yang harus dihadapi oleh pejuang pagi kawasan industri kalau Karawang KIIC. Yang pertama itu tadi di bundaran bundaran Hotel Nov gitu ya, Nov Hotel, menuju ke arah Badami. Habis itu masuk ke kawasan industri KIIC. Jadi dari beberapa lajur itu akan jadi satu lajur. Setelah itu akan bertemu lagi dengan yang dari keluar tol industri KIIC gitu ya. Jadi ada beberapa yang menjadi rintangan gitu ya. Tapi kalau naik motor ya bisa selap-selip, nggak sampai spend waktu yang cukup panjang gitu. Tapi kalau yang naik mobil itu harus diperhatikan waktunya. Oke, habis ini sih biasanya agak lancar gitu ya. Oke. Sekarang kita dihadapkan dengan pemandangan dari kawasan perumahan Rolling Hill. Yang sebelah sana itu adalah kawasan perumahan Rolling Hill yang mulai akan ada pembangunan yang di daerah keduanya. Nah, itu temen tuh, Satria tuh. Oke, jadi seperti inilah
para sedulur, perjuangan pagi para karyawan perusahaan di kawasan industri KIIC, KJIE, Arta Industrial Hill, KNIC, semuanya, hampir semuanya masuknya dari pintu utama KIIC ini. Apalagi yang naik mobil ya, itu hampir semuanya dari kawasan ini gitu. Jadi memang sangat vital sekali jalan tadi untuk kami para pejuang pekerja di kawasan ini gitu. Nah ini adalah pertemuan dari yang keluar tol nih para sedulur. Jadi masih tergolong lancar ya, tidak ada penumpukan. Jadi alhamdulillah kita insya Allah lancar sampai di masuk dari perusahaan kita gitu ya. Nah ini adalah sebelah kiri para sedulur, ini adalah ruko-ruko dari kawasan Rolling Hill. Mungkin para sedulur mau menyewa, mau usaha kira-kira apa ya yang cocok di ruko-ruko daerah sini adalah usaha yang dibutuhkan oleh para pegawai kawasan industri. Contohnya mungkin kalau usaha makanan ya mungkin nasi padang gitu ya, ataupun ya ibaratnya kalau misalnya lagi bosen pengen keluar nyari makan, bisa di situ yang lebih dekat gitu ya. Ataupun mungkin peralatan-peralatan industri, nah itu bisa mungkin dijual di situ. Nah, oke, kita sudah mulai lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat kerja kita. Jadi 32 menit perjalanan dari daerah Puri Teluk Jambe menuju ke daerah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Plan 3 Karawang. Dan sekarang kita akan lanjut untuk masuk ke PT. Dan karena sudah masuk, jadi kita akan tutup. Para sedulurku semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, perjalanan di pagi hari ini. Dan kita akan tutupkan saja untuk video pada pagi hari ini. Salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih.